Kamu tahu nggak Anunnaki? Tahu Anunnaki nyiptain manusianya ada banyak nggak? banyak kan dibunuh Anunnaki. Ya, kembali lagi bersama kami Pejuang Siang. Kali ini kita bersama Bro Doni sebagai narsumnya ya. Kemarin kita sama Bocil nih. Kita kemarin ada bahasan masalah Anunnaki. Berat nih bahasannya. Soalnya kan emang karena ada yang nanya ya nanya langsung minta penjelasan masalah Anunnaki nih. Oke. Nah, itu gimana sih ininya Anunnaki itu kan kalau misalnya di Sumeria tablet itu kan dia dianggap sebagai dewa itu kan. Iya. Nah, itu sebenarnya itu apa itu dia tuh? Anunnaki itu dia entitas lain yang bukan berasal dari bumi kita, tapi juga bukan dari langit atau dibilang malaikat gitu ya, atau apalah kayak gitu, bukan. Dia adalah entitas berbeda. Ya kalau orang bilang sekarang sih alien lah ya. Ya, kalau para ancient astronaut berteori itu adalah sesuatu kehidupan yang advance yang datang ke bumi gitu loh. Kayak gitu. Cuma dia tuh dari planetnya Planet yang jauh lah. Kita nggak bisa. Kan kalau orang banyak bilang katanya ada yang bilang planet X, ada yang planet Nibiru gitu. Nggak ada yang tahu pasti. Sampai sekarang tuh nggak ada istilahnya bahwa Anunnaki itu berasal dari planet X atau dari Nibiru. Bisa jadi dari galaksi yang berbeda dari kita. Oh, beda galaksi gitu. Iya, kayak gitu. Cuma emang dia datangnya by portal gitu ya? By portal, karena saking jauhnya dari kita gitu loh. Iya kan, kayak gitu. Kalau misalkan dekat ya pasti, ya gimana ya, istilahnya pasti ada lah sisa-sisanya gitu. Misalnya kayak misalkan kayak pesawatnya atau apalah kayak gitu pasti ada lah kayak gitu kan. Iya, biasanya kan kalau alien kan biasanya yang kita lihat pakai ada pesawatnya, itu kan apa mothership-nya kan masih itu ada nih. Kalau ini sih kemungkinan besar pakai portal. Makanya kan kayak di beberapa bagian dunia ini ada portal-portal yang yang kayak mereka sengaja bikin kayak Stargate gitu kan. Itu kan untuk mempermudah perjalanan mereka. Cuma kan jadi kalau dasarnya dari portal itu bisa jadi kan ada kemungkinannya bisa jadi emang dia teknologinya udah advance, bisa jadi teknologinya belum advance tapi emang kemampuan spiritualnya yang udah advance gitu. Enggak. Mereka bukan spiritual tapi lebih ke teknologi. Teknologinya advance. Jadi sebenarnya untuk spiritual. Untuk spaceshipnya itu dia sebenarnya punya juga. Ada, pasti ada. Cuma emang nggak Cuma kayak kalau menurut saya karena saking jauhnya mereka nggak mempergunakan spaceship itu gitu loh. Jadi lebih simpel mereka mempergunakan portal daripada mempergunakan spaceship. Kayak gitu. Misalkan mempergunakan spaceship, ya pasti ada lah di sini tuh istilahnya bekas-bekasnya lah gitu minimal gitu ya. Oh, kali kemungkinan kalau pakai spaceship tuh dia ada kebutuhan untuk logistiknya segala macam kali ya. Ya, portal kan gitu. untuk dia pribadi aja bisa. Kalau portal kan lebih ke pribadi kan. Ya. Gitu. Oh. Terus dia itu ini kan makanya pas dia datang itu ini kan teorinya ada yang dibilang kan ini jadi antara dari tablet Sumeria, ya, tablet of Sumeria, sama penjabaran dari Zecharia Sitchin ya kan. Ya. Nah ini kan ada ini nih sebenarnya bisa ketemu tapi ini dua teori beda nih. Kan? Nah kalau misalnya ini
di tablet itu kan dia ada banyak tuh yang turun tuh. Ada apa sih namanya? Ada yang Eridu apa Enkidu gitu-gitu namanya tuh. Anki, ya kan? Itu. Apa itu emang ini sebenarnya apa satu golongan dia semua apa gimana itu? Satu golongan dia semua. Jadi yang ditulis di Sumeria tablet itu sebenarnya untuk rasnya Anunnaki aja semua nih ya. Semua Anunnaki rasnya itu aja. Tapi untuk ciptaannya nggak ada Nggak spesifik ada, ini nggak ya. ada spesifik. Paling ada yang itu tuh yang siapa? Yang dibikin untuk nyaingin Gilgamesh tuh. Siapa namanya? Aduh lupa gua. Siapa Eridu ya? Eridu ya. Iya kan ya. Yang buat nyanyiin Gilgamesh. Iya kan? Tapi akhirnya malah jadi temenan sama Gilgamesh kan. Iya. Iya. Itu aja yang ada ya. Itu aja yang ada, nggak ada lagi. Tapi itu semua bentukannya kayak gitu semua tuh. Kurang lebih sama kayak gitu. Ciptaannya dia begitu semua. Kurang lebih sama kayak begitu semua. Ciptaannya dia. Kalau misalnya kayak ininya apa? Kan banyak nih yang yang digambarin tuh bentuk Anunnaki tuh kayak gimana ininya. Tapi kalau gue perhatiin ininya sama yang digambarin bocil, dia apa? Ya kalau ini sih yang apa ya, yang bentukan di ini ya di relief itu ya kayak nggak ada pakai rambut sih ya. Sebenarnya sih gini ya, mereka itu menyesuaikan. Jadi ketika ke bumi ini agar mereka menyerupai kita gitu loh. Jadi menyesuaikan gitu kan. Nggak mungkin kan kalau misalkan kayak lo datang ke bumi, lo pengen diterima sama orang-orang bumi, wujud lo kayak grey alien gitu kan, agak susah gitu kan. Mereka berpikirnya seperti itu. Akhirnya ya kayak istilahnya kayak gini sih. Mereka mempergunakan atribut lah. Oh, gitu. Buat kamuflasenya gitu ya. Kamuflasenya gitu. Terus itu emang apa? Nah, ini yang masa ciptaan dia nih, kan katanya ada ratusan nih ciptaan dia tuh kan. Ya. Ya. Itu dia itu bisa kembang biak nggak tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, makanya mati. Makanya habis kan. Habis kan. Makanya sampai tinggal 3. Makanya nggak ada sampai sekarang kan udah. Karena habis kan. Karena kalau itu berkembang biak udah rusak. Kita manusia nggak ada. Nah, itu sisa 3 itu kan bocil bilang yang nahan itu kan manusia tuh. Iya. Itu manusia zaman kapan itu yang nahan? Yang pasti bukan manusia modern itu kan, manusia udah zaman dulu. Kalau dibilang sih ya, itu zaman-zamannya Sumeria masih. Sumeria masih ya? Zaman-zaman Sumeria, zamannya Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar kan berarti Babilonia. Iya. Babilonia Mesopotamia itu. Tapi ini yang gua baca agak ini juga ya, agak aneh juga ya. Kan memang awalnya kan Sumeria kan didudukin Akkadia. Iya, Akkadia. Kan Akkadia terus sampai Babilonia segala macam kan. Cuma akhirnya gue perhatiin list raja-rajanya. Karena kalau lihatnya list rajanya kan aneh. Ada yang sampai 2000 tahun, 3000 tahun gitu kan. Iya. Satu raja aja bisa sampai berapa ribu tahun gitu kan. Cuma itu kan yang ribuan tahun kan pas yang zaman Sumeria tuh. Iya, zaman Sumeria. Pas kan, udah itu. Akkadia ini kan kayaknya umurnya kan kayaknya. Tapi tetap ratusan tahun sih. Tetap ratusan tahun. Satu raja tuh ratusan tahun. Walaupun nggak sepanjang kayak zaman Sumeria gitu loh. Cuma kan emang gitu. Ini ya apa? Kayaknya kalau ngeliat ininya kan asal-asalnya juga kayaknya emang dari beda peradaban kan, Akkadia segala macam kan. Beda lah. Dari ini beda kan. lah, beda. Cuma karena dia mau ngambil Sumeria, akhirnya dia bikin tabletnya itu dia nyangkok dia ngakuin itu dia sebagai emang utusan dari Anunnaki itu. Kayaknya sih gitu ya kalau gua lihat ini ya nama-nama. Iya, Anunnaki itu kayak sebagai ini aja sih sebenarnya kayak. Jadi kayak legitimasi dia. Nah, gue bisa nih untuk kayak gini lah, kayak lo mau suksesi gitu kayak zamannya
Pak Harto lu mesti minta tanda tangan Pak Karno kan gitu kan. Nah, kayak gitu aja sih. Tapi emang dia sebenarnya emang ditunjuk sama ini, sama emang apa dapat permit gitulah dari Anunnaki untuk ngedudukin apa sebenarnya emang dari akadianya sendiri aja yang ngaku-ngaku. Akadianya sendiri aja. Yang ngaku-ngaku. Anunnaki nggak pernah nunjuk siapa-siapa. Itu aja. Karena mereka itu kan satu ras yang sombong ya. Yang angkuh lah gitu loh. Mereka nggak mau mengakui siapapun tuh, nggak mau mereka. Kayak gitu. Jadi ini dia model ciptaannya itu dia gimana nih? Dia apa model ngambil sampel manusia dicampur sama ini sama DNA-nya dia apa gimana nih Anunnaki nih ciptaannya? Enggak, bukan ngambil dari manusia, jadi lebih ke hewan. Oh, dia ngambil dari hewan. Dari hewan. Hewan dicampur pakai DNA-nya dia. DNA dia. Jadi ciptaannya itu kita nggak bisa bilang manusia gitu loh. Makhluk gitu aja. Oh, lebih mirip ke makhluk ya Lebih mirip ke makhluk. Ya istilahnya kayak gini lah. Kalau lo nonton film Harry Potter, lo lihat kayak goblin kayak gitu, nah mirip kayak begitu. Ciptaannya. Kayak gitu loh. Yang istilahnya kuat, beringas, tapi nggak berakal gitu loh. Akalnya kurang gitu loh. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya jadi teori manusia itu emang ciptaan Anunnaki ini sebenarnya udah batal ya di situ ya. Batal di situ. Karena Anunnaki nggak menciptakan manusia. Ciptaannya gitu. Modelnya begitu ya. Ciptaannya mereka modelnya begitu. Karena apa? Kalau mereka menciptakan manusia itu selalu berevolusi. Mereka mempunyai akal, mereka mempunyai pikiran, pasti akan memberontak. Nggak mungkin. Ya tapi itu kan ciptaannya berontak juga. Ya, tapi lama kan. Nggak secepat kalau misalkan kayak dia lihat manusia gitu ya. Kalau ini kan lebih kayak naluri hewani. Oh. Ketika hewan dikasarin lama-lama dia berontak ya kan. Nggak bisa dijinakin ya. Nggak bisa dijinakin gitu loh. Kayak gitu. Terus jadi dia nih apa? Nah ini sisa 3 ini tujuannya buat apaan sisa 3 nih? Maunya kayak menaklukkan konkuer gitu loh. Jadi istilahnya kayak dia selalu cari planet baru, taklukin satu planet koloni gitu ya. Bikin koloni kayak gitu. Nah terus di Sumerian tablet itu juga dia kan dibilang nyari apa? Emas. Ya jadi ciptaannya tuh buat nambang emas yang dia butuhin, apa emas apa uranium apa yang dicari ya? bukan emas yang dicari dia. Apa tuh? Ada satu zat yang mungkin yang baru ditemuin sekarang namanya thorium. Thorium. Iya. Itu. Tapi memang thorium itu dekat dengan emas gitu loh. Makanya orang-orang beranggapan bahwa mereka tuh nyari emas. Padahal bukan emas yang dicari. Dekat sama emas tuh maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini loh. Thorium itu kalau lo gali itu antara lo nemu emas, uranium sama thorium, antara 3 itu gitu loh. Satu daerah yang kalau satu daerah mengandung emas pasti ada thorium, pasti ada thoriumnya gitu loh. Itu fungsinya untuk apa itu dia? Nah gue nggak tahu lah istilahnya. Kalau di dunia mereka ya mungkin bisa buat power source atau gimana. Sementara kita kan belum tahu itu buat apa. Iya baru temuin juga ya. Masih baru banget kan itu kan. Mungkin kalau di dunia mereka ya buat power source. Gitu. Sementara mungkin di sana udah habis ya kan. Iya soalnya kan gue bingung di ini apa yang apa ngejabarin Sumerian tablet itu kan pada banyak akhirnya tuh ngejabarin bilangnya tuh mencari emas gitu kan. Enggak, bukan emas. Makanya kenapa dijabarin ke sini ya? Apa karena bentukannya mirip emas? Apa emang karena memang satu mining gitu loh. Oh, satu mining ya. Kayak gitu. Jadi kayak ketika lo menemukan emas pasti lo bakal menemukan itu juga gitu loh. Sekarang kalau misalkan gini, kalau misalkan memang mereka menggali emas gitu kan, pasti ada dong bekas-bekasnya. Paling enggak mereka bikin sesuatu dari emas gitu. Ya bisa jadi kan
karena dia baru jalan itu udah diserang enggak. malaikat atau gimana kan? Atau enggak mereka ada tambangnya lah, tuh tambang yang memang benar-benar emas gitu kan. Nyatanya kayak sekarang aja tambangnya mereka kan nggak ketahuan di mana karena ditutup gitu loh. Ya mereka karena mereka nggak mau sampai ketika mereka meninggalkan bumi ini, mereka nggak mau manusia berikutnya akan mencari juga gitu loh. Kayak gitu. Jadi mereka nggak rahasia gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini terus balik ke ini lagi nih, yang sisa yang 3 ini ciptaannya nih. Ini ditahan-tahan kenapa nih, dikurung aja kenapa nih? Nggak mau apa yang ini, yang ngurung ini nggak bisa untuk ngebunuhnya apa gimana? Sebenarnya bukan nggak bisa gitu loh. Tapi sengaja buat mancing mereka kesini. Untuk mereka kesini lagi. Kayak gitu. Jadi yang nahan ini siapa sih orang-orang Sumeria ininya apa? Ini kan berarti kan udah selesai, udah mulai masuk ke Akadia apa masih zaman Sumeria nih? Sumeria. Yang sisa tinggal 3 itu. Iya, Sumeria. Soalnya kan diserahin ke Firaun. Iya. Apa akhirnya selain Firaun kan berarti kan di Sumeria udah nggak ada nih makhluk-makhluk ini nih. Udah nggak ada. Apa akhirnya dia Sumeria karena udah nggak ada ini peran dari kekuasaannya Anunnaki akhirnya bisa dikuasain sama Akadia apa gimana, makanya peralihannya di situ apa gimana tuh ya? Ya sebenarnya sih intinya gini sih, 3 makhluk itu disimpan, dikit agar mereka kembali gitu loh. Karena maunya manusianya. Karena mereka kan udah janji kan waktu dulu. Mereka akan kembali untuk memberikan teknologi mereka. Setelahnya untuk alih teknologi, janjinya kan gitu mereka. Nah, dasar ininya apa? Gitu. Kan kalau misalnya kayak zaman sekarang kan kita ada dasarnya agreement gitu. Nah, ini dasarnya itu yang gua nggak tahu, karena kan ini kan jadi dia ini datang itu 3 itu kalau ngarepin ini balik kan ya cuma kalau dasar desain aja ya. Iya. Agak ini juga ya. Ya emang rancu. Tapi emang itu kenyataan. Karena buat apa lagi? Nggak guna juga kalau dingin juga. Buat apa? Ya kan? Tapi dia emang segitu ininya gitu, emang segitu powerfulnya apa gimana gitu? Kalau ini ya, kalau kita bandingin, soalnya kan bandingin dia sampai kabur ada malaikat aja, berarti kan sebenarnya nggak seberapa ya? Ya kalau jangan dibandingin sama malaikat, nah kalau dibandingin dengan makhluk lain ya dia powerful lah, powerful dengan teknologinya, gitu loh. Teknologinya emang powerful banget, kayak gitu. Terus dia ini akhirnya kan Bocil bilang kan diserahin ke Firaun karena kan kenal kan. Ya. Nah, itu kenalnya dari mana? Dia bisa kenal Firaun itu. Kalau kenal sama Firaun yang keberapa sih gue lupa. Itu Bocil sih dia ada waktu itu pernah bilang itu Firaun yang baik katanya. Itu karena Firaun itu dia bisa melakukan ini loh, mempunyai suatu kelebihan, dia bisa berdialog gitu loh dengan Anunnaki itu. Kayak gitu. Jadi kayak apa sih istilahnya kalau orang sekarang bilang tuh ini ya bisa channeling gitu ya? Channeling, channeling. Dia satu-satunya Firaun dan manusia yang bisa connect gitu loh dengan Anunnaki, karena kan dari bahasa segala macam kita nggak paham ya bahasanya dia. Gitu kan? Kayak gitu. Nah, Firaun ini yang bisa, dan dia kayak translate gitu loh. Maunya Anunnaki sama maunya dia ketemu gitu loh. Makanya bisa
bisa Anunnaki ini percaya sama dia, dititipin kayak gitu. Nah, terus yang ini apa? Di tablet itu juga kan ada ini ya, bahasa yang apa sih? Ada yang manusia abadi ya, siapa sih namanya tuh? Siapa sih? Sapi Steam apa siapa gitu namanya? Apa ya namanya itu? Manusia abadinya yang akhirnya nyambungnya tuh ke masalah yang banjir itu tuh, banjir bandang gitu tuh. Banjir Nuh. Banjir besar kan gitu kan ini Iya, kalau iya, di tabletnya. Iya. Itu sama kayak yang banjir Nuh apa banjir beda lagi tuh? Beda lagi. Bukan banjir Nuh tuh. Bukan. Jadi banjir Nuh itu udah 3 kali. Model kayak Nabi Nuh gitu. Iya. Udah 3 kali gitu loh. Itu kapan aja? Ya 2 kali itu kan masa masih ini ya. Kalau gue bilang sih, yang gue tahu sih, itu bukan masa manusia, gitu loh. Yang 2 kali itu. Oh, sebelum manusia itu dulunya. Ya kan yang pasti kayak wujud Krishna segala macam kayak gitu kan. Terus yang kedua ya setelah Anunnaki itu, ya kan. Tapi kan Anunnaki kalau penjelasan bocil sama emang kalau gue cocokin time frame-nya emang itu kan udah setelah Nabi Adam. Iya. Cuma kan istilahnya kayak apa ya? Ya kalau gue mau bilang sih manusianya tuh masih aneh gitu loh. Belum final lah istilahnya kayak gitu. Manusianya tuh masih kayak apa ya? Ya kayak masih kayak antara ada manusia, Nephilim kayak gitu loh. Oh, masih nyampur macam-macam gitu ya. Campur aduk gitu loh, yang masih belum kayak manusia kayak kita gini gitu loh. Kalau sekarang kan kayaknya udah ya kalau kayak kita kan sekarang ya manusia ya gitu. Manusia yang modern gitu kan. Kayak human ya human gitu loh. Kalau yang pas zaman itu kan masih kecampur kayak manusia masih ada genetik bawa ini kayak gitu loh. Yang masih aneh gitu. Yang masih apa? Hybrid gitu jadinya ya masih ya. Ya kalau zaman sekarang kasarnya mah mutan gitu aja. Kayak gitu. Nah yang terakhir baru pas zaman Nabi Nuh itu kejadian. Gitu. Makanya kan peradaban sebelum Nuh kan disebut antediluvian kan. Oh iya. Nah itu. Ya itu sebenarnya udah peradaban tinggi, peradaban maju. Waktu yang mana tuh? Yang sebelum Nuh. Sebelum Nuh. Iya. Itu udah ada peradaban. Itu peradaban udah maju banget. Tapi ntar nih, gue bingung nih kalau misalnya dia di situ udah bilang maju. Soalnya kalau sebelum Nuh berarti kan nggak bisa dong Nabi Idris dibilang ini apa yang nemuin apa menjahit ya. Nabi Idris ya. Kalau kita bilang gini ya, kalau kita mau timeline Nabi itu nggak bakal masuk. Kenapa? Beda timeline gitu loh. Karena di kitab suci kita sendiri aja tuh timeline itu loncat-loncat, nggak bakalan ketemu loh, gitu loh. Coba aja lo ini, lo telah masuk yang orang bilang yang masalah Isra Mi'raj ya. Yang sekarang kayak masalah Isra Mi'raj gitu kan, masih langsung belum ada. Iya. Ya kan, kok bisa Nabi ke situ ya kan? Nah, istilahnya gini, kalau lo masukkan ke situ, kita masukkan ke nalar nggak bakal masuk. Gitu loh. Ini udah beda penjabarannya. Timeline-nya itu udah beda gitu loh. Jadi apa? Emang yang harus diimani, tapi kita juga harus mikir juga ya. Iyalah. Gimana iman harus diimaninya gitu kan? Ya kan kita harus beriman tapi juga harus berilmu gitu loh. Iya sih, makanya kan. Kayak gitu. Oh jadi nih balik ini Anunnaki lagi, jadi dia selesai itu kabur, habis itu kayaknya kemungkinan balik juga kayaknya. Kalau kemungkinan balik sih kecil ya, tapi yang nggak tahu juga sih, karena yang gue lihat beberapa tahun terakhir ini kayaknya interaksi makhluk-makhluk dari sana tuh kuat banget sama ke bumi gitu loh.
entah ada apa ya, entah gimana atau ada apa gitu, kok kayak pengen banget kesini gitu loh, ya kan? Kayak inget ya yang NASA bilang tuh apa sih namanya waktu itu? Apa yang komet itu? Yang komet itu, Ah, apa gue lupa namanya itu, ya kan? NASA cuma bilang itu komet. ya pada Gitu kan. bentuknya bentuk Padahal ini ya. itu kan pesawat, Cuk. Hmm. Ya kan? Itu pesawat, jelas-jelas pesawat gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang skeptis bilang, sok tahu lo gini. Tapi itu dia Gitu kan. bukan gitu loh. Bukan. Masalahnya itu bukan dia. Nah, itu dia nih maksud gue, kayak apa makhluk-makhluk dari luar tuh kayak pengen masuk lagi ke sini gitu loh. Oh, jadi bukan Anunnakinya sebenarnya. Bukan. Jadi banyak ini lagi yang dari Ya kadang kan gini loh. Sekarang ini kan yang orang-orang pikir itu galaksi itu satu. Padahal galaksi itu kan ada lagi gitu loh. Iya, masih ada universe, masih ada multiverse, masih Banyak banget banyak gitu lagi loh. masih. Nah, dan lu dengan begonya lu berpikir kalau kita tuh cuma sendiri gitu. Itu lucu gitu, pikiran orang-orang lucu gitu loh misalnya ya. Kata pikiran orang-orang apa sih, oke lah lo ngerasa pikir lo modern, lo keren gitu kan, tapi ya maaf lo tolol gitu loh kalau lo bilang lo sendiri gitu. Lo di universe ini gitu loh. Kagak bro, lo gak sendiri gitu loh. Kayak gitu. Cuma ininya ada apa gitu kan. Nah Kalau itu ini, apa gitu kan. ada apa dengan bumi ini gitu loh, kayak gitu kan. Kenapa kok kayak apa sih, kayak menarik gitu loh. Apa karena lo mau lihat masih di bumi ini masih banyak sumber daya segala macam kayak gitu kan. Ya kita nggak tahu ya ketertarikan mereka apa kan. Mungkin yang bagi kita biasa, buat mereka luar biasa, kita nggak tahu. Kayak Saya gitu. kalau misalnya disambungin sama omongan bocil waktu itu masalah apa namanya, dunia nanti masa depan bagaimana, kayaknya sih udah nyambung juga. Kenapa dia pada tertarik mau ke bumi? Ya itu gitu loh maksud gue, ya kan? Karena apa, kok ngeliat makin lama makin kesini kok intensitasnya makin intens gitu loh. Makin seru gitu loh istilahnya kayak gitu kan. Bahkan kan ada bocoran dari Amerika, Pentagon, mereka bilang ya 2030 2035 kita bakal berinteraksi langsung sama mereka kayak gitu. Ya berarti kan mereka udah tahu sesuatu dong, akan ada apa 2030 2035 tuh akan ada apa gitu loh. Pentagon gitu. akan bilang kan nggak ada ini. Ya mereka kan pasti selalu nutupin. Tapi kalau misalkan di undergroundnya kan nggak mungkin dong. Karena kan sekarang gini, yang bocorin Pentagon ya orang-orang Pentagon juga. Gitu aja. Iya enggak? Ya, iya sih. Ya kayak bocorin area 51, area 52, area 62, area 61. Ya orang-orang mereka juga. Ya pasti kan dari sekelompok orang begitu kan pasti ada yang was-was juga. Ya iyalah kan? gitu kan, istilahnya kayak lo megang satu rahasia besar gitu kan, nggak mungkin lah lo simpen sendiri kayak gitu. Iya. Iya, apalagi efeknya lumayan itu, bisa ini ya kan, kayak macam ini ya, Anunnaki ini ya. Kalau misalnya kayak ini pandangan orang Sumeria bilang dia itu dianggap jadi kayak penolong di ini, orang-orang penolong manusia untuk mau transfer teknologi. Tapi kalau misalnya ngeliat ininya, hasil ciptaannya, ya itu ngebahayain manusia yang lain. Ya makanya makanya kan ini dua ini juga nih, ada yang bilang baik, ada yang bilang. Kalau gue sih gini bilang ya, kalau dibilang baik ya enggak ya. Karena mereka tujuannya memperbudak. Gitu loh. Mereka adalah conqueror gitu, istilahnya bangsa penakluk. Kayak gitu. Ya nggak ada baiknya sih. Yang jelas jadi Anunnaki ini emang ciptaannya beda sama manusia ya. Udah jelas ya, secara DNA juga udah ini ya. Jadi itu Anunnaki nggak menciptakan manusia gitu aja. Emang ya masanya juga emang udah selesai dari Adam. Cuma emang harapan
ininya apa ya kali itu yang digembar-gemborin itu bilangnya emang Anunnaki itu mau datang lagi untuk ngebantu manusia gitu ya untuk transfer teknologi ya yang dininya. Iya. Bilangnya gitu. Digembar-gemborkan kan gitu kan. Digembar-gemborkan gitu. Enggak. Padahal kan untuk ini ya mungkin untuk transfer teknologinya transfernya ke Sumeria kali. Iya. Tapi untuk secara manusia umum enggak. Yang dapat transfer langsung itu kan Sumeria. Kan karena dealnya juga agreementnya sama Sumeria kan. Nah, Sumeria kan udah mengembangkan teknologi yang menjadi canggihnya melampaui zamannya kan. Akhirnya apa? Mereka memilih lebih baik mereka cabut daripada teknologi itu jatuh ke yang lain, generasi lainnya lagi, gitu loh. Karena mereka cabut. Oh, jadi Sumeria itu kabur tuh bawa semua pengetahuan yang ini ya? Bawa semua pengetahuannya. Cuma sisain tablet-tablet itu aja tuh yang sisain ya. Mereka cabut ke atas, sempet di Mars, habis itu cabut lagi, nggak tahu kemana. Udah se-advance itu ya ini. Ya, tuh. Itu dari bukan termasuk ada penggunaan dari thorium juga itu enggak ini juga. Ya salah satunya itu. Ada juga di situ. Ada itu. Ya kayaknya jabaran Anunnaki udah lumayan jelas banget nih ya. Sampai akhirnya bisa nyerempet kemana-mana juga akhirnya nih kan. Ya demikianlah dari Pejuang Siang kita penjabaran lanjutan mengenai babaran dari Bocil tentang Anunnaki kemarin. Sekian dari saya Indra, Doni. Ya demikian dan terima kasih.